Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sharing modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti SPD. Kepada Ibu Dwi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit sharing tentang modul yang saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 10. Di modul 1 ini kita ada mempelajari yaitu 4 modul. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Nah, yang dimana di modul 1.4 ini kita akan membahas tentang budaya positif. Seperti yang kita ketahui tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang dimana Karso Sentulodo Madya Mangun Karso Tunpuri Handayani, yang dimana memiliki arti bahwa pendidik itu harus memberikan teladan. Pendidik itu selalu berada di tengah, kemudian terus memulai dan memotivasi, serta pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk selalu maju. Kemudian di sini juga ada tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu tidak boleh menuntut anak. Di sini kita harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan di sini kita masuk di materi budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk selalu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga mampu mandiri dan dapat bertanggung jawab. Kemudian konsep inti dari budaya positif itu ada, di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia posisi, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang kita bahas pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik ini dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan dengan perkembangan teori psikolognya, kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu, profil pelajar Pancasila di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri.
Disiplin positif di sini pengertiannya adalah menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk selalu mandiri. Dan disiplin positif ini dilakukan supaya anak melakukan sesuatu itu bukan karena ditakut-takuti dengan adanya hukuman, ya, dan atau ancaman atau dijanjikan nanti diberikan hadiah. Nah, disiplin positif di sini kita menerapkan pendekatan yang tetap memperhatikan hak anak untuk selalu berkembang dengan sehat dan juga nantinya mendapatkan perlindungan serta mereka bisa merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Pendisiplinan yang dilakukan terhadap anak itu harus membuat anak merasakan kedekatan yang erat dengan orang tua dan juga bukan menjauhkan relasi antara orang tua dan anak. Ketika orang tua mendisiplinkan anak itu perlu diajarkan untuk memahami bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan dan pendisiplinan ini dilakukan guna untuk membekali mereka dengan sikap yang berguna bagi mereka nantinya di masa depan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, untuk menghindari ketidaknyamanan ini merupakan tingkatan yang terendah dari motivasi perilaku manusia, yang dimana biasanya orang akan memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini sebenarnya mereka ini sedang menghindari yang namanya permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini motivasi ini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi. Yang di sini orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini berarti orang ini dari awal ingin melakukan sesuatu kegiatan ini karena ada imbalannya. Nah, mereka ini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan juga imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini mereka yang melakukannya itu karena ada nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai tersebut. Sehingga motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan bersifat eksternal. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangannya, baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, hal ini mampu bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Yang pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival ini merupakan kebutuhan yang akan meliputi dari makanan, dari air, tempat tinggal, pakaian, dan juga keamanan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong ini merupakan kebutuhan yang meliputi akan rasa cinta, akan rasa kasih sayang, penerimaan, dan juga hubungan sosial. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power di sini meliputi dari kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan juga berpengaruh. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan, yaitu freedom, yang meliputi akan otonomi, pilihan, kontrol, dan juga kehidupan sendiri. Yang terakhir, kesenangan atau fun. Kebutuhan ini biasanya meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Di sini ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Di sini ada contoh dan penjelasannya dari tiap posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol dari penghukum. Nah, penjelasannya di sini, posisi kontrol dari penghukum yaitu guru percaya bahwa cara dia itu yang paling baik. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya seperti ini, kamu salah terus, setiap dikasih tugas tidak pernah mengerjakan atau tidak pernah mematuhi aturan sekolah. Nah, ini termasuk dari contoh posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini kita biasa menggunakan intonasinya ini yang agak lebih rendah atau lemah lembut, yang mungkin dapat membuat situasinya yang tidak nyaman. Nah, kemudian menggunakan kalimat yang agar murid itu merasa bersalah atau kasihan pada guru. Yang contohnya seperti ini, ibu sangat kecewa pada kamu. Beberapa kali ya Bapak harus memberitahumu, dan ya bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu. Nah, di sini pasti pernah kita sebagai guru berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Saya pun sering seperti itu. Misal kamu sudah sering dijelaskan, tapi kenapa masih belum paham-paham? Itu sering saya lakukan juga.
Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Nah di sini kita menggunakan kalimat yang persuasif dan intonasi atau nada suaranya itu ramah untuk bisa mengontrol murid, menggunakan humor atau hubungan yang baik dengan murid, kemudian menggunakan kalimat yang positif dan jenaka. Contohnya seperti ini, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Ini termasuk posisi kontrol sebagai teman. Nah, untuk saya, untuk posisi kontrol sebagai teman, alhamdulillah sudah sering saya lakukan kepada anak didik saya. Kemudian yang posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru selalu mengawasi dan juga bertindak sesuai pada peraturan yang ada di sekolah beserta dengan konsekuensinya nanti seperti apa. Kemudian menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang dan mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, konsekuensinya apa jika kamu melanggar? Nah, itu termasuk posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, yang dimana guru di sini mendukung murid untuk menemukan sebuah solusi atau permasalahannya. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, serta menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat contohnya seperti ini. Apakah apa yang kita yakini atau apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, dari posisi kontrol ini merupakan posisi kontrol yang paling baik, posisi kontrol manajer. Ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh dari hasil keyakinan kelas 5. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian pembuat keyakinan ini melibatkan semua warga yang ada di kelas untuk kegiatan menyampaikan pendapatnya. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Dari hasil keyakinan kelas 5 ini dapat diambil bahwa kita bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, kemudian hidup rukun dengan teman. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakternya yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi ini, murid yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid itu berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai dirinya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah,
Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ini merupakan dari segitiga restitusi. Sudah selesai. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dwi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Badiatul Masudah dari SDN Balong Jeruk. Saya akan memberikan testimoni saya terhadap diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti mengenai modul 1.4 budaya positif. Saya menjadi lebih paham tentang budaya positif dan cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Tetap semangat untuk Ibu dalam menjalankan program Guru Penggerak Angkatan 10. Kedepannya, saya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri saya demi kemajuan pendidikan di sekolah saya. Sekian, terima kasih dari saya, Ibu binti Badiatul Masudah. Salam Guru Penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.